Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pada pertemuan ke-6 studi kelayakan bisnis praktikum akan membahas tentang konsep dan analisis teknikal. Nanti diharapkan bahwa setelah mempelajari ini, mahasiswa ini nanti bisa mampu menggunakan teknik-teknik yang dipelajari untuk melakukan analisis dan penilaian aspek teknikal. Nah, tentunya ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Ada tahapan-tahapan dalam analisis teknikal. Yang pertama, kita melihat dari jenis proyeknya. Nah, jadi analisis teknikal ini tidak selalu harus baku ya. Jadi ada jenis proyeknya, ada kompleksitas proyeknya, informasi yang didapat, dan juga analisis yang dalam kaitan dengan bagaimana faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi. Nah, kemudian dalam kaitan dengan analisis teknikal, kita ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama, kita menilai apakah adakah alternatif teknologi yang dapat dipakai untuk memproduksi barang atau jasa yang direncanakan. Nah, tujuan dari tahapan ini yang tahapan pertama ya, adalah bagaimana kita menghindari penggunaan teknologi yang tidak sesuai. Juga memastikan bahwa berbagai alternatif yang ini telah dipertimbangkan. Nah, selain itu tentunya pengembangan teknologi adalah sesuatu yang lebih diharapkan dapat menurunkan biaya atau menjadi lebih murah, lebih efisien, dan juga tentunya menjadi lebih baik. Pemilihan teknologi padat modal dan padat karya perlu juga disesuaikan dengan kondisi dari suatu negara. Nah, kalau dalam hal ini kalau proyek pemerintah ya. Nah, jadi kadang-kadang kalau pemerintah bisa lebih mengedepankan yang namanya padat karya daripada padat modal. Faktor lainnya selain modal juga tenaga kerja perlu diperhatikan dalam kaitan dengan penerapan teknologi. Tentunya diharapkan ini tidak mengganggu dalam kaitan dengan kualitas dari proyek atau kualitas dari produk yang dihasilkan. Kedua, pertanyaannya adalah apakah akibat samping dari setiap alternatif teknologi sudah sejalan dengan kebijakan dan tujuan serta peraturan pemerintah dan juga mungkin peraturan dari perusahaan. Ini dalam kaitan dengan hal ini tentunya faktor-faktor yang perlu diperhatikan adalah mengenai jumlah tenaga kerja, mengenai kebutuhan modal ya. Kemudian ada lagi yang juga penting adalah bagaimana proyek yang akan dilakukan ini harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku ya. Yang ketiga pertanyaan, apa terdapat alternatif teknikal yang terlalu mahal sehingga perlu dihilangkan? Nah, tahap ini juga dilakukan di awal-awal proyek ya, dimana kita untuk memberikan biaya secara kasar ya, untuk menilai apakah bisnis ini atau proyek ini bisa diteruskan atau tidak ya, atau ada alternatif lain yang dimana kita bisa mengatasi masalah yang terkait dengan tadi terlalu mahalnya proyek ya, dengan peralatan-peralatan yang diperlukan. Kemudian pertanyaan keempat adalah rencanakan penelitian dan pengujian untuk memastikan terpenuhinya kelayakan teknikal. Nah, sini contoh dari penelitian dan pengujian, ya, penelitian untuk mengembangkan proses atau mengadaptasi atau mengadopsi teknologi yang sudah teruji ya. Kemudian pengujian laboratorium ini terkait dengan apa yang dilakukan terhadap bahan yang digunakan. Nah, setelah melewati beberapa tahapan analisis tersebut, juga diperhatikan apakah tersedia estimasi yang memuaskan mengenai investasi tetap, biaya produksi, dan biaya selama masa percobaan. Ya. Ini adalah beberapa hal yang perlu dilakukan dalam kaitan dengan analisis teknikal. Nah, secara ringkas, dalam analisis teknikal terdapat proses eliminasi yang dimaksudkan untuk menghilangkan alternatif teknikal yang tidak sesuai dengan kondisi internal maupun eksternal dari perusahaan. Kondisi internal seperti kondisi perusahaan, kemudian eksternal adalah kondisi di luar perusahaan, misalnya mengenai peraturan atau kebijakan pemerintah. Selanjutnya, persyaratan teknikal dalam setiap tahap proses eliminasi perlu dipenuhi, sehingga
alternatif yang tidak sesuai dengan persyaratan diharapkan atau direncanakan sebaiknya juga langsung dihilangkan. Ini tentunya untuk menghindari pengambilan keputusan yang salah ya sedini mungkin, sehingga pengambilan keputusan ini bisa mengakibatkan nantinya kegagalan. Kemudian persyaratan yang pertama yang perlu dipenuhi untuk hal yang berkaitan dengan pemilihan teknologi yang ada di apakah teknologi yang akan digunakan. Kemudian yang kedua adalah melihat kemungkinan proyek ini misalnya menyimpang dari peraturan pemerintah atau tidak ya. Nah, hal yang lainnya juga adalah terkait dengan biaya produksi dan biaya alternatif teknikal lainnya yang perlu dilakukan, yang terutama dalam hal ini perlu dilakukan namanya pengujian di laboratorium ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.